udah record. Oke, malam teman-teman ya. Kita mau sharing mengenai human design dengan narasumbernya Coach Tio dengan Chris Kelly. Nah, nanti kita dengerin dulu semuanya, jangan ada yang nanya. Kalau ada pertanyaan, tolong ditulis ya, dicatat aja. Nanti kira-kira sampai jam 9. Jam 9 kita stop materi, jam 9 dan seterusnya kita buka pertanyaan. Ya, nanti saya pandu ya. Saya bantu sebagai moderator untuk acara ini supaya nggak crowded trafficnya karena kita lewat Zoom. Oke, langsung aja, nggak lama-lama, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Ini dengan tim Januar didampingi sama istri tercinta, Pinawati, di sebelah. Malam ini kita mau share bagaimana mengetahui tentang human design. Human design ini apa? Ya. Oke. Sekarang, nah ini adalah tentang the science of differentiation. Jadi ilmu tentang perbedaan. Jadi bahwa kita manusia dilahirkan pada jam khusus dan tertentu di lokasi tertentu itu berhubungan dengan astrologi. Nah, ilmu ini campuran, gabungan dari astrologi, kabala, kemudian cakra, kemudian I Ching, ya. Jadi unik. Saya rasa ini kayak seperti primbon, tapi yang sudah diupdate gitu. Nah, penemu human design ini adalah nama aliasnya adalah Rauruhu. Rauruhu ini beliau orang Kanada, tapi tinggal di Pulau Ibiza, Spanyol. Orang kerja biasa, pekerja biasa, 9 to 5 gitu, kerja di bidang paper atau media gitu, saya lupa. Satu hari beliau pulang kerja sore, jalan gitu, didampingi anjingnya, rumahnya di pinggiran kota yang jauh dari tetangga, sepi gitu ya. Waktu pulang, kenapa kok tiba-tiba rumahnya terang sekali. Rumahnya terang, dia bingung, saya belum nyalain lampu, kenapa kok bisa terang? Terang sekali, kayak diselimuti cahaya gitu. Lantas dia masuk bersama anjingnya, kemudian saat itu juga terjadi download satu informasi ya, download informasi yang banyak sekali dan dia harus mencatatkan gitu. Dia catatkan di kertas-kertas banyak lembaran ya, ada ribuan lembaran download itu kurang lebih selama 8 hari gitu ya, semingguan lah. Nah, orang biasa yang mendadak mendapatkan shocking and then be spirituality gitu, be spiritual gitu. Cukup aneh, tapi ya dia ngikut aja suara-suara itu, kemudian dia catatkan semua, ya hasilnya adalah perpaduan ini semua gitu. Nah, setelah catatan itu jadi karena orang orang biasa yang nggak ngerti gitu, kemudian tiba-tiba langsung channeling download informasi. Hal itu cukup melelahkan pastinya, melelahkan. Kemudian karena lelah setelah download, selanjutnya dia kabur ke hutan. Kertas-kertas itu dibiarkan saja. Nah, waktu kabur ke hutan, dicari sama temennya kan, loh teman saya nggak masuk kerja pemati apa ya, coba didatengin, dia datengin rumahnya, ternyata rumahnya ya berantakan itu kertas-kertas. Kemudian sama temennya ini dikumpulkan kertas-kertas itu ada ribuan. Untungnya kertas itu selamat. Dan apa yang terjadi setelah 1 bulan Rauruhu lari ke hutan untuk menenangkan diri, dia kembali lagi ke rumahnya dan dia takut bahwa ketika dia masuk dia akan terjadi satu channeling lagi gitu. Nampaknya
Hal itu menjadi trauma. Kemudian apa yang terjadi? Rumahnya dibakar. Jadi untungnya kertasnya sudah diselamatkan. Kalau 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 tidak di itu ya berantakan. Kita nggak dapat ilmu ini. Dan ilmu ini ilmu ini cukup rumit tapi menyenangkan. Jadi bahwa kita bisa mengerti sebenarnya kita ini punya profil seperti apa. Maka ini gabungan dari semuanya. Nah, bahwa ini 26 activation ini adalah tentang 13 planetary imprint, 13 astrologi dari desain dan dari personality. Desain dan personality akan saya jelaskan di belakang. Ada yang desain, jadi sebelum kita lahir, 3 bulan sebelum lahir, itu sebenarnya punya chart, punya apa? Nah ini, sebelah kiri yang warna merah, ada satu unsur di alam semesta namanya neutrinos. Ini kayak apa namanya? Kita sebut seperti foton gitu ya, seperti foton, seperti sebuah atom yang sangat kecil. Dia tembus ke semua yang dilalui. Seperti misalnya dia lewat Jupiter, ya Jupiter itu dia bawa data semua Jupiter, kemudian masuk ke tubuh kita yang lahir. Jadi bahwa tubuh kita ini terbentuk dari zat-zat di luar angkasa itu betul, bahwa zat fosfor yang ada di tulang, kemudian itu semua ada dari galaksi. Jadi secara total kita ini kan dipengaruhi oleh pergerakan bintang, pergerakan planet. Ya, astrologi juga adalah salah satu ilmu yang kuno, cukup kuno. Dan memang manusia ini kan bagian dari alam semesta. Manusia ini kalau di Tao Te Ching bicara bahwa manusia tunduk sama hukum bumi, bumi tunduk sama hukum langit. Jadi bumi pun ikut sama hukum langit. Nah ini jadi tiga bulan sebelum kita lahir, chart ini sebenarnya sudah terbentuk posisi kita. Ini yang disebut desain. Nah, waktu kita lahir, gambarnya di sini. Personality kita ini. Nah, gabungan dari dua-duanya inilah kita. Gabungan dari dua-duanya, dari desain dan personality inilah kita. Jadi yang desain ini tidak disadari, yang ini disadari. Yang hitam, garis-garis hitam ini, channel di pipa hitam ini adalah disadari. Yang merah tidak disadari. Kalau merah garis-garis hitam gimana? Mungkin di masing-masing cat ada yang merah garis-garis hitam. Itu namanya kadang sadar, kadang nggak sadar. Bahasa Perancisnya hawar-hawar. Nah, itu ini dari astrologi. Kemudian 9 center ini dari cakra. Cakra kita kan punya 7. Nah, ini nanti dijelaskan bahwa sejak 1781 sebenarnya sudah berevolusi menurut human design. Menurut Rahu sudah cakra kita pun berevolusi jadi 9. Nah, ini loh 9 center. Nanti kita akan jelaskan satu-satu pelan-pelan bagaimana center-center ini. Nah, kemudian 36 channel ini apa? Ini adalah pipa-pipa yang menghubungkan pintu-pintu ini, 64 gate ini. Nah, 64 gate ini dari mana? Dari I Ching yang jumlahnya 64. I Ching itu kita perubahan yang dari Tiongkok sana kuno, ya. Ini gabungkan juga. Ini menjadi 64 gate ternyata. 64 pintu-pintu. Kemudian ada 6 line. Nah, ini yang menjadi profil kita gitu. Lebih begitu. Nah, tujuan apa? Tujuannya ini, mengetahui kekuatan yang telah dimiliki sejak lahir. Supaya kita tahu, sebenarnya cetak birunya kita ini apa. Kalau dukun, ya akui dukun. Jangan ditolak bahwa saya itu punya kemampuan psychic, saya itu dukun, tapi saya nggak mau, saya ignore. Nah, akhirnya
kalau kita nggak terima, apa yang terjadi? Hidup kita dibanting-banting gitu. Karena kita punya misi. Nah, punya misi dalam turun di dunia ini, kita punya misi. Nah, untuk lebih detail nanti mungkin Rabu atau Kamis kita bicara soul journey, bisa disambung lagi juga. Kemudian ini kita tujuan itu adalah untuk menjadi diri kita sendiri. Kalau kita sudah tahu catnya kita punya kelemahan di mana, kita punya kelebihan di mana, kita bisa menjadi diri sendiri. Nah, ini menjadi diri sendiri adalah awal untuk menemukan misi kita hidup, misi kita hadir di dunia ini. Kemudian hadir ini juga bisa membantu membuat keputusan dari momen ke momen dengan tepat gitu. Selama ini yang bagian galau-galau, nah inilah saatnya kan gitu. Kemudian di chart itu nanti ada incarnation cross. Nah itu adalah misi jiwa kita. Jadi HD ini kalau diperdalam terus itu adalah menjadi satu pengembangan diri kita, pengembangan diri. Pengembangan diri menuju mana sebenarnya? Balik lagi adalah menuju kesadaran yang lebih tinggi, menuju consciousness yang lebih tinggi. Bukan ngembang badannya kanan kiri ya, bukan. Apalagi kondisi PSBB ini, bukan. Isu hidup atau jebakan-jebakan apa nih gitu kan. Kadang-kadang yang ditawarkan enak, boleh jebakan Batman gitu. Kemudian bagaimana kita mentransformasikan diri kita ini sama dengan pengembangan diri. Kemudian ada PR-PR yang perlu kita selesaikan dalam hidup ini. Ya, kalau kita ngerti semua, ya kita ngerti ini semua kan sebenarnya masalah-masalah bisa kita selesaikan termasuk karma dan sebagainya. Seperti itu. Ini sudah saya jelaskan. Nah ini catnya Ra'uruhu. Ini personality, ini pada saat lahir langsung terdata. Ini simbol-simbol astrologi. Saya malam ini nggak bahas satu-satu tentang ini karena panjang dan lama. Saya jelaskan dulu tentang globalnya human design saja. Dan saya bukan ahli astrologi. Nah ini catnya Ra'uruhu. Yang saya mau sampaikan, saya sedikit informasi adalah bahwa ini 2551 ini nyala dan hitam. Orang yang mengalami ini, yang punya cat ini, sewaktu-waktu akan mengalami yang namanya shocking and spirituality. Jadi suatu saat Anda akan dikejutkan, kemudian Anda masuk ke dunia spiritualitas. 2551. Ya, nanti di belakang juga ada dibahas lagi. Ini kodenya seperti itu. Nah, ini apa nih? Kok ada nyala kuning, hijau, merah? Pertanyaannya sering juga. Bahwa yang berwarna itu sudah terdefinisikan. Jadi sudah fix ceritanya. Anda misalnya daerah sini center Atsna ini nyala, Anda sebenarnya punya pemikiran sendiri. Gitu. Nah, kalau putih artinya apa? Anda menerima dari orang lain, reseptif. Ya, reseptif. Anda menerima ide-ide orang lain, kosong kan? Tapi kembali bisa menguatkan 10 kali, 3 sampai 10 kali lipat energi dari orang lain itu. Kemudian ini, nah inilah, 9 center ini dimulai dari 1781. Jadi kalau cakra kita mengenalnya 7, ternyata unik juga bahwa cakra itu juga berevolusi. Saya pikir benar juga loh kalau kita bisa merasakan bahwa oh iya ternyata cakra sendiri sudah berevolusi. Gitu ya. Nah, inilah perbedaan. Ini perbedaan. 9 center dan 7 center. 7 pusat dengan 9 pusat. Yang 7 pusat itu ini sama, ini cakra dasar ini sama. Saya bahas dari mulai bawah. Cakra dasar, kemudian solar plexus, ini yang di sini. Nah, kalau di sini solar plexusnya di sini, yang di 7. Kemudian sakral plexus, di sini. Ya.
Kemudian yang keempat itu adalah spleen center. Ini ada tambahan di sini. Pusat limpa. Ini pusat tentang awareness, tentang intuisi dan sebagainya. Kemudian heart center. Heart center ini ego. Ya, ini jantung. Nah, yang dari 7 center ini di sini sama. Kemudian ini ada self center. Ini G disebut G center atau self center, bukan G spot, bukan. Kemudian yang ketujuh adalah sama throat. 7 sama 5 sama. 5 di sini, 7 di sini. Kemudian yang 8 sama asna dan mahkota. Cakra mahkota. Apa sih cakra-cakra ini? Nah, ini seperti ini. Cakra dasar itu tentang kelenjar adrenalin, tentang kundalini. Biasanya kalau kata Chris, orangnya cakra dasarnya nyala, warna coklat, itu suka neken-neken katanya. Nggak tahu neken apa, saya nggak ngerti. Suka neken-neken katanya. Nah, ini tentang adrenalin. Adrenalin kalau selalu keluar melelahkan juga, orang cepat tua. Jadi kadang-kadang ya perlu woles. Nah, kalau yang kosong bagaimana? Kalau yang kosong biasanya kalau cakra dasarnya kosong, kebanyakan orangnya belepotan soal waktu, nggak bisa disiplin, kadang berantakan lah soal waktu. Silakan ketawa, menertawakan diri sendiri. Yang kedua ini solar plexus. Nah, inilah yang terjadi di zaman-zaman sekarang. Ya, zaman perubahan sekarang ini yang diacak-acak. Mereka yang punya emotional authority sekarang ini emosinya diacak-acak. Sekarang emosinya lagi diacak-acak, dibontang-banting di sini. Ini mau dikuras nih. Kalau ini bagus, emosinya sudah clear, sudah jernih, kemudian kesadarannya cukup tinggi, akan disebarkan melalui ini. Energi bagus ini akan disebarkan melalui emosi ini. Emosi sama dengan energy and motion. Nah, emotional plexus ini, solar plexus ini berhubungan dengan ginjal, kemudian kandung kemih, pankreas. Ya. Coach, ada yang komplain suaranya kurang kenceng, Coach. Yang ketiga ini sakral ini. Sakral. Ini kalau di bahasa Qi-nya, di bahasa Tiongkoknya adalah Tantien. Ya, ini pusat energi. Jadi kalau ininya nyala, biasanya ini tipe generator. Orang yang tipe yang sakral plexusnya nyala, ini tentang hubungan tentang kesuburan, tentang seksual. Jadi kekuatan di sini, ini generator. Jadi orang yang sakral plexusnya nyala, kuat, energinya nggak habis-habis, disebut generator. Ya. Coach Tio. Kemudian biasanya seksnya kuat. Nah, wig-wignya kuat, wig-wignya. Halo Coach Tio. Suaranya kurang kenceng katanya Coach Tio. Ini tentang spleen. Ini berhubungan dengan lymphatic system, ya, dengan kelenjar-kelenjar. Kemudian berhubungan dengan imunitas. Intuisi di 57 ini, ya, physical awareness dan awareness in the now. Nah, ini adalah ego center. Bentar, ini apa? Bentar. Ya, kenapa? Coach Tio. Halo Coach Tio. Suaranya kecil Coach Tio. Oh, lah suaranya habis kok. Dihabisin. Halo, jelas sekarang ya? Ya, lebih kencang apa lebih dekat ke mic? Halo, ya. Oke. Oke, sekarang jelas ya? Jelas nggak, teman-teman? Ketik di chat. Belum, jelas. Jelas. Oke. Jelas, oke. Ya, jelas. Lanjut. Tadi jelas. Ini mau minta diulang atau enggak?
Ya, jelas banget. Iya, minta diulang, tolong. Ya, ulang Ulang. kata itu. Ulang. Jadi tentang cakra dasar. Cakra dasar ini berhubungannya dengan kelenjar adrenalin. Ya, kalau ininya nyala, kalau cakra dasarnya nyala, biasanya kata Chris orangnya suka neken-neken katanya. Neken, nggak sabaran dan sebagainya ya, nggak sabaran. Ya, jadi buru-buru. Kalau yang kosong, kalau yang cakra dasarnya kosong, biasanya berantakan soal waktu berantakan. Kemudian yang kedua ini tentang solar plexus. Solar plexus ini hubungan organnya adalah ginjal, kemudian kandung kemih, kemudian pankreas. Ini tentang emosi, ya, tentang emosi. Nah, 47% populasi itu emotional authority. Masing-masing cek deh, authority-nya apa. Nah, kalau emotional, kesiksa deh. Kalau belum aware, kesiksa di zaman sekarang agak kesiksa karena menguatkan emosinya, apalagi yang acak-acakan, dipontang-panting di emosi. Ya, kemudian kalau ini adalah sakral plexus atau tandien di bahasa Cinanya. Dan ini adalah pusat energi. Jadi kalau yang sakral plexusnya merah, itu pasti generator. Dia orang energi. Energinya banyak, gede, nggak capek-capek. Dan orang ini harus dibikin capek kalau mau bisa tidur. Ya. Dibikin capek, tubuhnya capek, baru bisa tidur. Kalau kegedean, nggak bisa tidur. Kalau masih numpuk gede, nggak bisa tidur. Ya. Dan biasanya cukup kuat nih, seksnya cukup kuat. Nyala. Kemudian ini kita bicara tentang spleen center, limpa, lymphatic system, berhubungannya dengan kelenjar limpa. Hubungan dengan imunitas, dengan intuisi. Ya. Nah, yang kelima adalah ego center. Nih, ego center. Ini hubungannya dengan kelenjar timus. Hubungannya dengan perut, dengan kemauan, dengan komitmen. Nah, ini nih problem. Jadi kadang-kadang ininya nyala. Orang-orang yang ininya nyala, ego centernya nyala, dia punya kemauan keras. Tapi kalau kemauan keras ini tidak didampingi sama sumber daya, mungkin dia merasa bahwa saya punya kemauan keras, tapi kok sumber daya tidak mendukung saya. Maka apa yang terjadi bagian daerah perut, asam lambung naik. Nah, ya kan? Ini karena ini. Atau orang itu merasa, waduh saya tidak berdaya, orang yang tidak berdaya. Ini masalah di sini. Yang ke-6 adalah tentang self-center atau G-center. Ini tentang love, direction and love. Ini adanya di liver, ya, di hati. Adanya di hati. Ini tentang mencintai, tentang universal love dan sebagainya. Ini ada di sini. Jadi orang yang tidak bisa mencintai dirinya, tidak bisa mencintai orang lain, tidak bisa memaafkan dirinya, membenci, penuh kebencian. Ini sebenarnya masalahnya di liver. Dan liver ini berhubungan dengan masalah-masalah yang nyangkutnya ke jantung. Liver ini kalau di TCM, Traditional Chinese Medicine, ini kayu. Jantung itu api. Jadi kalau kayunya, energi di kayu drain, energi di kayu itu habis, maka kayu ini nggak bisa supply ke jantung, maka orang itu meninggal. Nah, kemudian yang ke-7, ini adalah throat. Throat ini tentang ekspresi. Kelenjarnya adalah tiroid dan paratiroid. Jadi yang sakit kanker tiroid dan sebagainya, ini biasanya orangnya tidak bisa mengekspresikan diri, tidak bisa memanifestasikan apa yang dia mau atau apapun gitu.
Nah, ini nyambung semua. Jadi ada pipa-pipa. Kalau ada jalurnya nyala, nanti itu adalah ada sambungan. Artinya macam-macam. Ini Atsna. Atsna ini ada di masalah mind kita, masalah pikiran kita. Biasanya kalau ininya nyala, orangnya pikirannya aktif, ya, pikirannya aktif. Nah, ini cakra mahkota, ini tentang inspirasi. Jadi kalau kosong juga enggak apa-apa, kosong juga bagus, artinya bisa menyerap inspirasi dari luar, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada 4 tipe besar di human design ini. Yang pertama adalah yang generator. Generator itu tadi, karena sakralnya nyala, pasti generator. Kalau cakra sakralnya nyala, merah ini, pasti tipe generator. Generator seperti apa? Ya ini adalah 70% dari populasi. Generator inilah yang mewujudkan semua manifestasi, semua benda yang ada, itu hasil kerja orang-orang generator. Gitu. Nah, ada satu lagi yang namanya manifesting generator. Manifesting generator itu ya setengahnya lah dari tipe generator ini. Dia adalah kalau di dalam kepolisian dia seperti densusnya. Kalau di tentara ya dia kopassusnya. Nah, manifesting generator ini orang yang bisa multitasking. Jadi dikasih satu kerjaan cepat-cepat dibereskan. Kemudian dikasih kerjaan lagi, cepat lagi diberesin. Kasih lagi, cepat lagi diberesin. Semakin banyak, semakin cepat dia. Ini kalau tipe generator, dia satu-satu. Dikasih tugas, dia kerjakan pelan, penting beres. Setelah beres, baru dia tunggu lagi. Jadi strategi generator adalah to respond. Ya, ini to respond. Ingat dengan strateginya masing-masing. Jadi orang generator itu kalau frustrasi berarti strateginya salah. Not self-team ini adalah bukan dirimu. Ini apa yang dirasakan, ini adalah bukan dirimu. Kalau frustration artinya strategi jalan hidupmu salah. Salahnya di mana, saya nggak ngerti. Biasanya orang generator bukan inisiator. Generator bukan inisiator. Generator adalah merespon. Ini generator ini tipe orang kedua. Jadi ketika ada kerjaan, kasih ke orang-orang generator, dijalankan, dijadikan, kan gitu, diwujudkan. Seperti itu. Dia orangnya terbuka. Orang generator terbuka. Ya, nah, apa tandanya orang generator ini jalannya udah benar, dia puas, satisfaction, itu orang generator. Kalau dia frustrasi, berarti jalannya salah, generator yang tersesat. Yang kedua, kalau ada catatan, kalau ada pertanyaan dicatat dulu, nanti mau ditulis nanti, boleh, sekarang boleh, tapi kalau sekarang nanti kegulung ya, nanti aja. Yang kedua, proyektor. Nah, proyektor ini kosong, sakralnya kosong, pasti kosong. Kalau kosong, artinya ini bukan orang energi. Jadi nggak bisa digedor. Kerja jam 8 sampai jam 5, seminggu full gedor terus, nggak bisa. Ini bisa burst out, bisa kelelahan, bisa meninggal. Ya. Jadi proyektor 20% populasi di dunia. Proyektor itu ada di dunia ini untuk menjadi guide, to be a guide. Guide itu kan bisa bukan guide wisata ya. Guide itu bisa jadi guru, pemandu, segala macam, konduktor, itu guide. Jadi proyektor itu ada di dunia bukan untuk kerja, tapi untuk menunjukkan jalannya. Ini gini loh, ini gitu loh. Dosen, nah ini benar. Kalau proyektor jadi dosen benar, jalannya wes benar berarti. Strateginya bagaimana? Orang
Dia tidak bisa menawarkan diri. Hei, pilihlah aku, enggak bisa. Dia tunggu, waiting for the invitation. Nah, saya di proyektor, saya seorang proyektor. Auranya dia adalah fokus dan menyerap. Fokus. Signature-nya adalah sukses. Not self-team-nya adalah bitterness. Jadi kalau seorang proyektor merasa hidupnya adalah pahit, dia salah. Proyektor yang tersesat. Ya. Yang ketiga, manifestor. Ini 9%, lebih sedikit lagi. 9% dari populasi. Seorang inisiator. Manifestor itu inisiator. Dia punya ide-ide untuk memanifestasikan. Nah, cuman dia juga ada tantangan. Tantangannya adalah ini, to inform. Orang ini sangar nih, orang manifestor ini sangar. Dia ini energinya menekan sekali. Jadi kalau orang manifestor ada di dalam satu ruangan, kalau dia marah, dia kan memang not self-team-nya marah nih. Yang harus diatasi dalam hidup ini adalah kemarahan ini. Kalau dia bisa ngatasin kemarahan, kemudian dia masuk ke peace, ke damai, ini berarti benar-benar. Ya. Ini yang terjadi neken. Dalam satu ruangan ada manifestor, orang ini lagi ngamuk, semua diem. Ini tipe manifestor. Dia juga bukan orang energi. Ya. Nah, yang terakhir adalah tipe reflektor. Ini cuma 1% dari populasi. Ininya kosong semua. Senternya putih semua. Ini adalah reflektor. Nah, orang reflektor ini dibutuhkan di dalam satu komunitas. Dia adalah cermin, namanya reflektor. Dia cermin yang mengembalikan. Jadi, kalau ada Astrid di sini, Astrid ada Astrid? Nah, kalau ada seorang reflektor, tinggal lihat dia aja. Jadi komunitas ini energinya bagaimana? Enak apa enggak? Nah, tanya ke reflektor, kalau dia bilang enak, nyaman, berarti komunitasnya benar dah. Jadi semua makhluk hidup itu kalau kondisi nyaman, enak, dia tumbuh. Kalau enggak, kondisi enggak enak, dia punah kan. Nah, auranya dia resisten, dia selalu menolak apapun yang ditawarkan dia menolak. Strategi dia ini agak unik, menunggu 1 bulan untuk bisa membuat keputusan. Jadi nasibnya ini memang begini nih. Jadi kalau ada sesuatu untuk memutuskan lama gitu, mesti nunggu 1 bulan. Seperti itu. Ya. Nah, not self team-nya adalah kekecewaan. Jadi kalau seorang reflektor kecewa, berarti ada yang salah dalam hidupnya. Nah, ini tentang otoritas. Otoritas ini adalah pembuat keputusan di dalam diri Anda. Jadi bukan, di sini tidak ada sama sekali loh. Pikiran yang membuat keputusan tidak ada sama sekali. Semua adalah di center-center ini. Nah, inilah solar plexus. Ini 47% populasi di dunia ini adalah orang emotional authority. Nah, orang emotional authority tidak boleh mengambil keputusan ketika dia terlalu senang atau terlalu bete. Harus dalam kondisi clear. Harus kondisi clear, tenang, baru dia boleh ambil keputusan. Ya. Jadi ketika marah jangan ambil keputusan. Ketika terlalu senang juga jangan ambil keputusan. Bisa salah. Nah, kalau yang sakral authority gimana? Ini 35%. Nah, jadi keputusan tanyakan kepada sakralmu. Tanyakan kepada dalam dirimu. Nanti dia akan menjawab. Kamu latih sendiri. Pertanyaannya. Jadi apa? Apa yang dirasa? Katakanlah. Tanya, sakral, saya tanya tentang ini. Yes or no? Nah, kalau apa yang kamu rasakan? Ketika seneng, langsung mendadak tubuh jadi seneng, artinya itu keputusan boleh diambil. Nah,
Seperti apa? Silakan akrabi dirimu, temukan potensinya di mana gitu. Apakah dia memberikan suara misalnya sakral misalnya, ini saya ambil atau tidak. Tadi misalnya generator, dia bilang saya dikasih kerjaan, seorang generator dikasih kerjaan, dia kan tuh respon. Ini mau direspon apa enggak? Direspon ya atau tidak? Tanyakan ke sakralnya, ya atau tidak. Nanti sakral misalnya ngomong, oke, enak, jalanin. No, kayaknya enggak usah. Jangan diambil, kan gitu. Itu namanya respon. To respon. Kemudian splenic 11%. Ini saya splenic center. Ini biasanya langsung dapat spontan, jawaban-jawaban spontan based on intuition, karena dia punya intuisi. Splenic center. Kemudian ada yang self authority. Nah, self authority ini gimana? Aku kurang jelas nih. Chris, gimana Chris? Halo? Chris? Bentar. Ya, Ya. Grace. Silakan, Grace, ya. Jarang nemu Kalau soalnya. ego atau self itu lebih pada dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita nyaman atau enggak dengan dirinya. Memang ini jarang banget, tapi memang lebih bertanya sama diri sendiri. Oke apa enggak? Gitu. Kalau dirinya nyaman, apa bedanya dengan sakral? Kalau sakral dia yes or no. Bodinya yang berbicara. Tapi kalau ego self itu dengan kenyamanan dirinya. Perbedaannya di situ. Oke. Nah, yang tidak ada otoritasnya nan ini ya nunggu. Jadi gimana, Grace? Kalau yang nan juga gimana nih? Nunggu Nah, 1 kalau bulan. yang mental projector, itu kebanyakan dia mencari dari luar. Dia melihat dari luar apa Minta yang bantuan luar. ada bantuan dari luar. Seperti misalnya kalau reflektor kan dia akan menunggu 1 bulan, dia akan seling bertanya. Kalau proyektor kan ada 2 di atas yang nyala, biasanya dia akan banyak bertanya pada orang-orang sekitar. Dia akan nanya, terus nanya sampai dia yakin bahwa oke, ini keputusan yang tepat. Jadi dia akan banyak bertanya. Oke, jadi ada bantuan ya. Lebih bagus Iya, ada bantuan dari luar. Nah, lebih bagus punya mentor-mentor lah, kan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudah sejalan, dia sudah tahu akan dirinya, dia walaupun ada mentor pun dia bisa tahu karena dia sudah bisa belajar. Oh, ada insight gitu. Dia akan melihat lingkungan, lebih aware lingkungan sekitarnya. Oke, terima kasih, Chris. Nah, ya tadi material success of signature, ya ini tadi kalau manifestor adalah damai. Jadi orang manifestor problemnya di anger tadi kan, marahan. Jadi harus damai. Kalau manifestor damai, ya itu sudah benar. Kalau generator itu puas, berarti sudah benar. Kalau proyektor itu dikenali dan sukses, itu sudah benar jalannya. Kalau reflektor ini apa ya? Kok surprise, kaget nih berarti. Kalau dia terkejut berarti sudah benar. Nah, ini center-center tadi ada 64 gate nanti ya, ada 64 gate. Tiap center itu ada nomornya. Nah, ini gate-gate-nya. Gate 64 kalau kamu nyala, 64 ini nyala berarti kamu bisa melihat big picture, makro. Kamu bisa makro. Gitu, kurang lebih gitu. Ya, ini banyak 64 gate, saya nggak bisa jelasin satu-satu deh, kamu baca. Saya juga nggak hafal, sampai sekarang juga masih belum hafal, mesti ngelihat lagi satu-satu gitu. Ini semua ada. Ini di emosional, ini di emotion. Ini mana? Oh ya, oke. Terus ini di will center. Ini tentang treasurer. Ini treasurer ini apa ya? Bendahara. Treasury. Pinter pegang duit. Kalau gate ini nyala pinter pegang duit. Ya. Gate 21 itu, sorry Coach. Gate 21 itu biasanya pencari uang. Ya. Oh, pencari uang. Iya, 21 cari uang, 45-nya gathering.
Jadi kalau yang Oh, punya 21, 45-nya yang 45 pasti orang-orangnya pinter cari duit. ini leader. Ini catering. Sambungan 45-21. Jadi kalau ada game 45, dia suka mengumpulkan uang, mengumpulkan apa Chris? Pokoknya semua barang. Orang yang punya 4521 itu shadow-nya adalah hitungan dan pengumpul, kolektor. Border, Itu kolektor. shadow-nya, Mas. Itu shadow mereka. Tapi juga shadow itu juga bukan, ini baru saya tadi siang kita bahas dengan Morin. Ayo Morin, mau nambah? Morin ya, sebentar ya. Morin aku jadiin co-host sebentar. Morin 129. Ya, jadi begitu, kurang lebih Ini begitu. yang punya gate 21 ini Morin. Sebentar, aku open mic Morin. Ya, silakan Mor kalau mau nambahin Mor. Iya, biasanya orang 21 tuh dia suka orang 45 suka ngumpulin kolektor, jadi apa aja, nggak cuma duit. Kalau 21 dia suka nyari-nyari, cari-cari apa-apa yang bisa di Oh iya, cari perkara. masuk nyari perkara. Ya kurang lebih begitu. Nah, saya sambung terus. Ini dari self center ya. Kalau misalnya 46-nya lah, nah orang ini suka physicality, tentang penampilannya dia, mungkin tentang fisiknya dia harus diperhatikan dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Yang gate 10-nya nyala, kemarin banyak juga tuh. Itu self love, harusnya mencintai diri sendiri. Kalau masih shadow, kamu masih mengutuk dirinya sendiri. Oh, saya kok jelek dan sebagainya. Itu shadow. Itu artinya kamu masih di dalam bayang-bayang. Itu masih kamu dalam kegelapan. Gitu. Nah, ini profile. Ya, profile itu dibacanya dari personality ke desain. Jadi kalau angka belakang titik di awal paling atas, huruf paling atas, kemudian yang sebelah kirinya apa? Nah itu kalau gini artinya dibacanya profilnya 13 gitu. Nah 13 ini apa? 13 ini 1 itu investigator, 3 itu martir. Nah apa ini akan dijelaskan lagi nanti belakang satu-satu. Ya, nah ini nomor 1, profil nomor 1 itu investigator. Investigator. Ini orang cari keamanan. Dia sangat logik. Dia selalu mencari keamanan. Ya, mencari keamanan dengan bertanya terus. Ini kenapa bisa begini? Ini kenapa bisa begitu? Kadang-kadang nyebelin juga ketemu orang investigator ini. Resek sekali gitu. Tapi kalau kita tahu, oh ya kita maklumi, memang dia ada profil satunya. Nah, kemudian orang yang punya profil 2 ini perlu menyendiri kadang untuk membangun, memelihara kemampuannya dia, gitu ya. Jadi dia sering-sering hermit. Hermit itu kan orang yang tidak mau dunia luar, tidak kepengen banyak di dunia luar. Misalnya nih, anakku ada yang profilnya 62, ya role model dan hermit. Nah, kadang-kadang dia perlu tampil, disukai sama teman-temannya, karena menjadi role model. Kadang-kadang dia sendiri kalau sudah nggak mau, ya teman-temannya mau main ke rumah juga tinggal tidur sama dia. Dia hermit. Seperti itu. Ya, yang profil nomor 3, experiential. Jadi dia martir, disebut martir, dia biasanya trial and error. Dia senang mengeksplorasi. Coba salah ya nggak apa-apa, coba lagi, coba salah nggak apa-apa, coba lagi gitu. Kalau yang punya tipe 4 itu dia biasanya orang pragmatis. Damai sana sini, dia jadi penghubung banyak orang. Jadi challenge-nya dia adalah dia harus cari networking yang banyak. Ini kuncinya di sini. Yang tipe keempat harus punya banyak teman. Kalau you punya profil 4 tapi tidak punya teman, salah berarti.
Yang kelima, ini adalah heretic, creative rebel. Ini orang pemberontak, pemberontak. Ya, ini saya lihat profil 35 apa 53 Des? 35 ya. 5. Martir heretik, ya, martir heretik. Berontak. Jadi suka berontak saya. Suka trial and error, mengeksplor sesuatu, kemudian kalau ada yang nggak benar, berontak. Kemudian diprovokasi supaya orang ngikut berontak. Cocok. Itu sorry, itu pas 35 punyanya coach. Ya itu aku. Yang tipe 6 itu role model, ini tertinggi. Kamu punya kebijaksanaan. Jadi biasanya orang mau punya role model ini mau ngumpet pun akan dicari orang. Karena dia punya wisdom. Jadi setelah umur 50 biasanya dia sudah punya wisdom yang bisa dibagikan. Ya, sampai umur 30 mungkin mengalami banyak, kemudian 40, 30 sampai 50 itu merenungkan arti-artinya, maknanya, hikmahnya. Kemudian setelah 50 dia baru bersinar, dia shining gitu. Dia akan dicari orang sebagai role model, sebagai teladan. Ya, nah inilah gate-gate tadi tentang jalur-jalur tadi, ya. Kemudian, nah ini menarik nih. Ini adalah jalur material. Jadi kalau tadi 4521, kemudian 2644 nyala, atau 32 sampai 54 nyala, biasanya kategoris berkelimpahan. Berkelimpahan. Tidak kurang uang lah, tidak harta lah, sejahtera lah. Seperti itu. Ini material way. Nah ini adalah mystical way. 20-10 nyambung. Ini orang-orang mistik. Tadi Ra'uruhu 255. Ya, 40-37 saya lihat juga banyak yang nyala. 49-19. Ini mystical way. Ya. Nah, sirkuit-sirkuit saya bahas sedikit. Ini adalah tentang integration sirkuit. Sirkuit integrasi itu di sini. Ini orang berintegrasi. Ya, misalnya 57, 10. 57, 10. Orang ini senang perfected form. Jadi bentuknya kalau bisa sempurna, mengerjakan sesuatu sempurna gitu. Ya. Ini channel karisma 2034. Orang yang ininya nyala itu biasanya orang punya karisma, karismatis. Jadi pemimpin agama baru aja boleh tuh. Kita bikin agama, untungnya banyak. Ini centering sirkuit, ini orang yang cukup center, dia tahu dirinya, kemudian dia menancap ke dalam dirinya. Ya, 5125 tadi 5125. Ya, kemudian channel of exploration di sini. Orang yang senang mengeksplorasi 1034, 10 sama 34. Ini juga saya lihat banyak yang nyala. Mamanda itu banyak yang nyala, Mamanda. Mamanda sangat Punya power untuk tahu sama dirinya. Punya ya, power, ketiga empat punya kan power. Ya, nah, nyambung ke energi ini, ke pusat energi. Ya, pusat energi sama hatinya nyambung. Punya power. Nah, knowing circuit. Siapa yang punya garis ini? Pipa di tengah ini nyala semua. Antara ini satu, ya bukan semua. Ini nyala, atau ini nyala, ini nyala. Ini nyala nih, tengah nih. Salah satu aja, itu pasti dukun. Knowing dia tahu. Tahu. Jalurnya, tahu dari mana? Entahlah, pokoknya aku tahu. Just know. Nyalanya harus nyambung atau boleh sebagian? Nyambung. Boleh sebagian. Enggak. Ini kalau yang nyambung-nyambung dihitung nanti berapa banyaknya. Oke. Nah, gitu. Makin banyak berarti dia makin dukun. Oke. Makin tajam gitu ya. Nah, iya. Kalau nggak nyambung, cari sambungannya.
cari sambungannya supaya bisa saling mengisi. Jadi kalau misalnya setengah nih, oh saya nyalanya setengah di sini, yang nyala cuman di sini, channel 7 nih misalnya ya kan, channel 7 ya, itu ya. 214 itu coach. Sorry, 214 ya. Nah cari yang 14-nya nyala sambungannya. Berarti kalau masih jomblo cari pasangannya yang sambungannya gitu ya? Ya, nah tadi kan khusus tadi itu yang modelnya Astrid itu kan cakep banget. Dia reflektor kosong semua, suaminya nyala semua. Ya, baru ketemu juga itu sekarang problem gitu ya. Maksudnya kasus seperti itu bisa ada ya. Artinya sudah klop itu sebenarnya. Tinggal mengklopkan ke area lainnya. Ya. Nah ini logic understand. Nah ini bagian logik ini. Ini ketika logik. Orang yang ininya nyala, pipa di sini nyala, dia akan sangat logik. Kemudian mana kemarin ini ada, sorry. Ini berapa, Chris? Ini Chris, yang ini Chris? 7 ya? 731 itu. Ya, 731 nyala. Iya. Biasanya untuk inkarnasi cross-nya itu alpha nih. Iya, leader. Karena 7-nya leader. Ya, 7-nya leadership ya. 7-nya leader, 31-nya provocation. Artinya kalau ini jalan, ini nyambung, biasanya incarnation cross-nya adalah alpha. Memang Anda dilahirkan menjadi seorang leader. Nah, tinggal apakah Anda mengisi informasi-informasi, syarat-syarat, karakter-karakter menjadi seorang leader. Kalau itu diisi, ya sudah jadi. Memang Anda akan dibutuhkan untuk memimpin banyak orang. Kemudian ya ini sensing. Kalau ini orang-orang yang cukup sense. Nah ini misalnya ini adalah tribal circuit. Artinya pipa bagian luar ini kalau nyala, Anda dibutuhkan di kelompok masyarakat yang lebih besar. Komunitas, Anda dibutuhkan di satu komunitas. Satu lagi kolektif sirkuit. Nah ini ego sirkuit group. Jadi orang kalau yang ininya nyala nih, berapa ini 4426 biasanya jago ya. Tiap presentationnya banyak goalnya nih. Orang sales nih, bisa di sini nih. Entrepreneur channel. Ya, entrepreneur channel ya. Ya. 4521 tadi. Nah ini UTA nih, UTA nyala semua. Ya Chris ya, UTA di sini nyala, di sini nyambung. Yang di sininya merah, di sininya hitam kalau nggak salah. Nah, jadi makanya langsung dijudge sama Chris, ini kamu berkelimpahan sekali. Jarang ini. Ya. Kurang lebih gitu. Ini ya defense, ini sirkuit untuk defense. Channel of mating 4596 ini kalau nyala ini ya apa? Intimacy. Sedaktif ya. Juga menggoda ya, menggoda. Intimacy. Kurang lebih begitu. Habis. Chris mau nambahin apa? Apa ya? Sebetulnya intinya semuanya balik lagi ke diri sendiri. Jadi mau apapun tipe, profil, semuanya balik lagi. Kita harus betul-betul tahu siapa diri kita. Ini hanya benar-benar hanya peta harta karun aja. Jadi kita bilang, loh kok aku putih, yang itu hitam, kok yang ini mystical gate-nya nyala, yang ini enggak. Terus itu sama sekali enggak, bukan judge gitu. Wah kalau nggak punya channel uang berarti aku nggak bisa cari uang dong. Nggak juga seperti itu. Makanya aku sangat banget kalau human design itu jelasinnya betul-betul step by step. Makanya harus betul-betul sabar satu-satu, nggak langsung misi jiwaku apa? Sudah kuat belum? Karena kalau belum kuat nanti kamu malah akhirnya shock, terus egonya malah nutup, malah lebih berbahaya lagi nanti untuk ngebetulinnya. Pada saat kalau udah dikasih tahu, kan kadang-kadang sudah belajar human design terus akhirnya mereka mikir,
loh kok aku nggak ini, terus dia belum self love, dia akan sulit banget untuk nerima gitu. Jadi poin yang paling awal adalah self love dulu. Ini adalah betul-betul adalah petanya. Jadi kalau umpamanya nanti kita cek aku belum ini, berusahalah untuk menaikkan itu. Bahwa kita sebenarnya punya gate itu, kita punya kemampuan itu. Kalau belum, coba digali, kenapa belum? Kenapa? Makanya saya selalu tanya kan kalau di grup, masalahnya apa? Karena masalahnya itu apa, saya akan nemukan banget di shadow-nya di dalam human design itu, di dalam gate-gate-nya. Ada energi mana yang terperangkap di dalam chart-nya kalian. Oke. Karena sebetulnya ini adalah peta, jadi benar-benar sakral gitu. Bahwa kalau kita sudah tahu, peta ini nggak ada fungsinya gitu. Setelah kita tahu jadi diri kita ya wes gitu, ya udah disimpan aja. Contohnya kayak Koti aja kan lupa, paling oh iya, karena kalau sudah dijalani kita akan ya seperti yang tadi, kalau udah jadi sudah sukses, sudah merasa nggak frustasi lagi, nggak berasa kepahitan lagi, hidupnya juga udah happy, udah berada di jalannya. Ini kasarnya harta karunnya udah ditemukan gitu. Peta tinggal kita taruh. Yes, betul. Jadi belajar ini prosesnya lama. Chris belajar 2 tahun aja belum lulus, masih ngambil ujiannya. Jadi memang pelan-pelan. Jadi tapi dijelaskan detail semua tentang astrologinya dan sebagainya. Nah, kita lihat gambaran utamanya aja. Kalau mau belajar khusus lebih dalam lagi, Chris akan bikin seminar by Pak Thomas Harry. Mungkin perlu 2 hari ya, saya nggak tahu. Iya, 2 hari, dan itu juga aku akan kasih satu-satu. Jadi semuanya setiap peserta itu akan aku bikinkan dulu chartnya, betul-betul chartnya full, dan nanti kita bahas satu-satu. Jadi betul-betul kayak ya peserta itu akan tahu detail untuk dirinya sendiri. Oke, nanti bagi yang pengen mendalami HD nanti ada workshopnya yang advance akan ada 2 hari penuh full day. Moga-moga setelah COVID berakhir kita bisa di pertemuan fisik ya. Workshop lah, kita bukan bilang seminar tapi workshop di Jakarta pastinya di Jakarta 2 hari penuh full day. Kalau COVID-nya udah hilang. Tapi kalau belum, maka bisa di webinarin, nanti kita bicarain sama Grace, sama Kurstio. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, thank you banget. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya kita semuanya. Kita lanjutin di grup. Oke, gitu aja. Kita bisa akhiri ya. Thank you ya. Thank you semua. Selamat malam. Makasih ya. Makasih ya.